Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Poha dengan NIM 211130404096. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang sikap Muslim terhadap orang murtad. Nah, dalam Islam, soal murtad itu bukan perkara sederhana. Ayat ini membicarakan soal murtad terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Menurut Ibnu Jarir Al-Tabari, ayat ini hendak menegaskan bahwa seseorang yang murtad lalu meninggal dunia tanpa sempat bertaubat, maka seluruh amal ibadah yang pernah dilakukannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam Al-Tabari Jami Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran Jilid 2 halaman 367. Karenanya akibat yang diterima dari orang yang murtad di akhirat kelak adalah kekal di dalam neraka. Nah, selain itu juga ada ayat lain yang membicarakan soal murtad, yaitu Quran Surah Muhammad ayat 25. Menurut Al-Tabari, orang yang murtad hanya diperuntukkan bagi orang yang memproklamirkan diri telah keluar dari Islam, tetapi juga para ahli yang mengingkari kerisalan Nabi Muhammad SAW. Terdapat dalam Al-Tabari Jami Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran Jilid 11 halaman 322. Nah, sebagian musafir juga mengartikan murtad dalam ayat itu bagi orang-orang munafik yang tidak bersungguh-sungguh dalam beragama Islam atau mengaku Islam tapi dirinya kafir. Nah, itu terdapat dalam Al-Qurtubi Al-Jami li Ahkam Al-Quran Jilid 8 halaman 513. Nah, lanjut. Sementara itu, hadis yang sering dirujukan untuk hukuman orang yang murtad adalah man baddala dinahu fa'tuluh. Artinya, sesiapa saja yang pindah agama, maka bunuhlah. Sebagian ulama menganggap hadis ini mengisi kekosongan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Nah, sebab hadis ini sebagai sumber hukum Islam, yang kedua berfungsi menjelaskan dan memerinci sejumlah ketentuan umum di dalam kitab suci. Karenanya banyak ulama klasik terutama kalangan ahli fikih berpendapat bahwa hukuman bagi perbuatan murtad adalah maut. Para ahli hukum juga sepakat bahwa hanya penguasa yang dapat menjalankan hukuman ini dan tidak boleh main hakim sendiri. Nah, memahami makna murtad. Menurut Jonathan Brown, pada masa Nabi Muhammad SAW dan komunitas Muslim awal, kata ridda beserta turunannya dipahami bukan sebagai pilihan pribadi untuk berpindah agama, tetapi sebagai tindakan publik pemisahan politik dari komunitas Muslim. Yakininstitute.org, 2017. Dengan kata lain, hukuman mati bagi orang yang murtad terjadi karena mereka melakukan pengkhianatan terhadap komunitas Muslim, seperti bergabung dengan barisan musuh-musuh Islam. Nah, sebagaimana hadis tadi di atas yang berarti sesiapa saja yang pindah agama, maka bunuhlah. Nah, kata Jonathan Brown sambil mengutip kitab Musnad Ahmad Ibnu Hanbal. Nah, diungkap dalam konteks sekelompok Muslim yang telah menolak Islam, kemudian mulai berorasi dan bahkan menuliskan ide-ide sesat, atau orang-orang murtad ini digambarkan sebagai zanadiko. Nah, karenanya kata Arab yang digunakan untuk menggambarkan apa yang telah mereka lakukan, yaitu irtad, dipahami pada periode awal Islam sebagai pemberontakan terhadap komunitas Muslim. Lanjut. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, 2 tahun perang terhadap murtadin yang terkenal terjadi selama kekhalifahan Abu Bakar. Terdapat 7 kelompok orang murtad pada zaman Abu Bakar, yaitu Fazarah atau pengikut Uyainah ibnu Hashin, sebagai Bani Tamim atau pengikut Sajjah binti Al-Mundir, dan lain-lain. Nah, dengan kata lain juga, kemurtadan itu dipahami sebagai ancaman terhadap tantangan politik yang menyeluruh dan bukan sebagai kejahatan dalam dirinya sendiri.
Hal ini jelas dari bagaimana ahli fikih klasik menggambarkannya. Pilihan para ahli tentang di mana menempatkan topik kemurtaan dalam buku-buku hukum lebih jauh mengungkapkan bahwa yang terjadi perhatian mereka adalah sifat umum kemurtadan dan bagaimana mereka melihatnya mempengaruhi tatanan politik. Ada sebuah buku teks dasar di mazhab Syafi'i, yaitu kitab Muhaddabah fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i karya Abu Ishaq al-Shirazi, mencantumkan persoalan murtad ini tidak di bawah hukum pidana atau hudud, tetapi di bawah bab tentang berurusan dengan pemberontakan atau al-bughat. Nah, para ahli hukum terkenal dari Mushaf Hanafi termasuk Al-Saraksi, Ibnu Humam, dan Ibnu Al-Sa'ad membahas kemurtadan dalam bab tentang politik antar negara atau kitab Al-Syiar, dan tidak di samping hukuman pidana. Lanjut. Nah, sikap Muslim terhadap orang murtad. Dalam tata hukum Indonesia, persoalan pindah agama tidak dipandang sebagai perbuatan kriminal yang harus diperkarakan di meja pengadilan. Nah, sepanjang yang saya tahu juga, Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia tidak pernah merekomendasikan untuk menerapkan hukuman mati bagi orang yang murtad. Nah, sebagaimana penjelasan Sopa dalam pengajian Tarji, sikap Muslim terhadap orang murtad sesama dengan ketentuan umum tentang hubungan Muslim dengan non-Muslim. Lanjut. Nah, dalam fatwa Tarji, bergaul atau berhubungan baik dengan non-muslim dalam ruang lingkup kemasyarakatan boleh dilakukan, termasuk menyantap makanan suguhan ketika bertamu di rumah non-muslim, sepanjang bukan termasuk makanan yang diharamkan atau mengandung sesuatu yang haram. Karenanya, fatwa Tarji menegaskan bahwa menerima tamu atau bertamu ke rumah non-muslim harus bersikap baik dengan penuh penghormatan. Lanjut. Nah, fatwa Tarji juga membatasi pergaulan dengan non-muslim. Boleh menerima sesuatu dari non-muslim jika diberikan secara murni dan tidak mengikat, serta barang yang diberikan adalah barang yang halal. Karenanya umat muslim dibolehkan menerima sesuatu, misalnya berupa karpet atau sajadah untuk keperluan sholat dari pemeluk agama lain. Nah, termasuk juga tidak dianjurkan mengucapkan selamat hari-hari besar di peribadatan non-muslim seperti Natal. Nah, sebab kerukunan beragama hanya bisa terjadi di luar bidang akidah dan ibadah. Nah, umat Islam diperbolehkan untuk bekerja sama dan bergaul dengan non-muslim dalam persoalan muamalah duniawi. Nah, kita lanjut. Fatwa Tarji dengan tegas menyatakan bahwa mengikuti prosesi ibadah non-muslim hukumnya haram. Nah, dengan kata lain, ketika Muhammadiyah dalam masalah akidah dan ibadah lebih merujuk kepada paham salafi yang sangat puritan, akan tetapi pada saat yang sama Muhammadiyah senantiasa berusaha melibatkan kemampuan rasional intelektual untuk mengkaji masalah-masalah ijtihadiyah yang terus berkembang. Nah, dengan melihat sekilas kesimpulan fatwa Tarji di atas, Muhammadiyah telah memposisikan diri sebagai gerakan moderat. Nah, itu saja presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.